Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Saudara, saat ini saya ingin menyampaikan tentang Injil itu kekuatan Allah. Langsungnya saudara kita bacakan Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, ketika kita sekolah dari SMA kita beralih ke perguruan tinggi, kita pasti akan melihat suatu dunia yang berbeda ketika kita belajar di saat masa-masa SMA dan masuk ke perguruan tinggi. Dan di perguruan tinggi ada beberapa hal yang akan dikenal. Ada yang namanya dalil, kemudian ada yang aksioma, ada teori, dan ada hukum. Dan yang tertinggi adalah hukum. Kita pernah mengenal suatu hukum gravitasi bumi, bahwa segala sesuatu yang ada di atmosfer dapat jatuh karena ditarik oleh daya gravitasi. Dan hukum ini pernah dinyatakan oleh Sir Isaac Newton. Setiap benda yang ada di atas bisa jatuh. Dan apapun hal ini dinyatakan oleh hukum gravitasi bahwa benda-benda bisa jatuh, termasuk pesawat ketika terbang, dan ketika di udaranya terjadi kerusakan atau human error atau apa, bisa jatuh. Nah, saudara, Rasul Paulus menyatakan di dalam Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16 sampai 17, dia katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Pertama-tama orang Yahudi, karena kepada mereka lah yang dipercayakan firman keselamatan. Tetapi juga orang Yunani. Orang Yunani mewakili seluruh dunia, segala bangsa. Jadi Injil sebagai kekuatan Tuhan yang menyelamatkan, kekuatan Allah yang menyelamatkan, adalah untuk semua orang. Dan Rasul Paulus adalah seorang yang dapat dikatakan kita semua sudah banyak mengetahui tentang latar belakang kehidupannya sampai dia percaya kepada Injil yang menyelamatkan. Dan saudara, kita melihat ya, dulu pernah ada teman saya yang pernah menyatakan bahwa karena dia sering menonton video-video ya tentang debaters, dan dia katakan kepada saya, teman saya ini katakan bahwa Fred, kalau ente nonton video si bapak inisialnya YW ya, kamu nonton 10 videonya kamu bisa pindah agama. Tetapi saudara, saya juga, kita memang berbeda agama, tetapi saya juga memiliki iman. Dan saudara, itu teman saya ucapkan kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Dan pada beberapa hari yang lalu saya melihat internet dan dikatakan Bareskrim Polri menangkap Bapak YW, dinyatakan sebagai orang yang memberi ceramah dan menyampaikan satu hal yang dapat dikatakan penistaan agama dan menyatakan ujaran kebencian terhadap golongan tertentu. Nah, saudara, di tengah-tengah bangsa Indonesia, kita juga memiliki hukum. Kita adalah negara hukum, dan ada banyak hal-hal yang sudah digaris oleh hukum. Siapa yang melanggar hukum pasti akan
berantakan. Dan saudara, eh, Bapak YW ini juga pernah menyatakan di dalam video-video akun YouTube-nya, dia katakan bahwa Injil yang dipercayai oleh orang Kristen itu dikatakan bahwa Bible-nya orang Kristen adalah palsu. Dan saudara, saya ingin menyampaikan bahwa sangat berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat-sangat pintar karena dia masuk anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin itu adalah kurang lebih 70 orang dan adalah orang-orang pintar. Tetapi ketika Rasul Paulus melihat, bertemu dengan Yesus langsung, dan dia percaya kepada Tuhan, sejak dia percaya akan Injil, dia melihat juga hal-hal yang ajaib, yang supranatural, dan sejak itu dia percaya, dia katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Semua orang. Injil adalah hukum Tuhan. Jadi kita melihat hukum adalah suatu hal yang tertinggi, dan siapa yang melawan hukum, yang datang adanya hukuman. Ketika kita melawan hukum Tuhan, yang datang nanti adalah hukuman dari Tuhan. Dan saudara, Injil, kepercayaan kami, iman kami, yang kami yakini bahwa Alkitab ini ditulis kurang lebih 1500 tahun oleh kurang lebih 40 penulis yang berbeda-beda dari masa ke masa. Dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab di dalam Alkitab ditulis oleh banyak, baik para nabi, rasul, orang-orang yang Tuhan percayakan firman-Nya, yang Tuhan percayakan hukumnya. Nah saudara, ada seorang dari Amerika namanya John C. Maxwell, seorang yang sangat terkenal di dalam statement-statementnya, bahwa dia katakan bahwa kita itu, pemimpin-pemimpin itu dipengaruhi 90% dari apa yang dituliskan oleh Alkitab tentunya, dan 5% adalah hal-hal lainnya. Saudara, sangat penting di sini Rasul Paulus katakan bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu saya melihat video juga ya, ketika Amerika sedang mengevakuasi tentaranya yang akan ditarik keluar dari Afghanistan. Saya melihat suatu pemandangan yang sangat sedih ya, sangat miris ya, ketika banyak sekali orang-orang yang ingin keluar, dan ada orang yang sampai mengikatkan dirinya ke pesawat, dan ketika pesawat ini terbang, pemuda tersebut jatuh dari pesawat dan meninggal. Kita melihat hukum gravitasi bumi menarik setiap benda yang ada di atas dan bisa terjatuh ya. Sangat miris ya apa yang terjadi di negara di Afghanistan ketika pasukan Amerika akan menarik tentaranya. Ada orang-orang, ada warganya yang ingin juga evakuasi, yang ingin keluar dari sana. Dan saudara, kehidupan di bumi ini adalah suatu kehidupan yang keras ya. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang mempengaruhi kita. Kesehatan tentu sangat penting bagi kita. Kesehatan, karena dengan kesehatan tidak sedikit orang yang sampai menjual apapun yang ada untuk bisa sehat. Dan selain kesehatan juga keuangan, tentunya kebutuhan kita yang utama, keuangan, dan kemudian juga adanya kebutuhan emosional, dan yang sangat-sangat penting dan sangat mendasar adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah yang menjadi dasar. Karena itu Alkitab katakan bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah di dalam Injil, yang bertolak dari
iman dan memimpin kepada iman, dan dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur karena sudah beroleh anugerah keselamatan, kemerdekaan yang terbesar di muka bumi ini. Tuhan menganugerahkan keselamatan, suatu hal yang terbesar yang dicari oleh manusia. Dan Yesus Kristus telah memenuhi apa yang difirmankan, apa yang dinubuatkan oleh semua nabi-nabi yang menjadi penulis daripada Alkitab. Nabi Yesaya kurang lebih hampir 2800 tahun yang lalu menubuatkan tentang Yesus dan datang. Banyak sekali hal-hal yang digenapi. Nabi Yesaya katakan, betapa indahnya mereka yang membawa kabar baik, yang dilihat dari gunung-gunung. Betapa indahnya orang-orang yang membawa kabar baik, kabar keselamatan. Dan saudara, di dalam Alkitab katakan, Rasul Paulus yang menuliskan kitab Roma ini, dia katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil Tuhan. Dia katakan celakalah. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya Tuhan, kita dituntut juga untuk memberitakan kebenaran, untuk membagikan, untuk men-sharekan keselamatan yang besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan keselamatan ini Alkitab katakan bagi semua orang, bagi segala bangsa, seberapa banyak yang terpanggil, yang mau hidup di dalamnya akan beroleh keselamatan. Rasul Paulus katakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Dan Rasul Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tentu tugas kita adalah menyampaikan amanat agung, menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan kepada semua orang di kolong langit ini. Tetapi di dalam koridor yang benar. Tidak dengan menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Karena apa, saudara? Ujaran kebencian akan menyebabkan perpecahan. Karena itu saudara, mari sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Berbahagialah saya dan saudara yang beroleh bagian di dalam keselamatan yang besar, di dalam rencana Tuhan yang dahsyat, dari kekekalan sampai kekekalan, rancangan Tuhan yang dahsyat untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Semoga kita tetap memiliki iman, hidup oleh iman di dalam kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi saudara.